saya Sevinindi Oktavia. Saya Devi Yulia Armadani. Saya Novita Ningrum. Saya Anindya Hibar Putri. Saya Feni Cahyayani. Kami di sini ingin mendemonstrasikan mengenai proyek pembuatan aplikasi menggunakan Android Studio guna memenuhi tugas UAS semester 4 mata kuliah Mobile Programming. Baik, pada kelompok kami membuat aplikasi bernama Daily Activity Tracker, di mana aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mencatat dan mengelola aktivitas seperti mencatat jadwal kuliah, organisasi, tugas, maupun kegiatan pribadi. Untuk pembuatan aplikasinya, kita ke main activity Java, di mana ini merupakan halaman utama saat aplikasi dibuka. Pada file ini kita menggunakan button navigation untuk berpindah antar halaman, yaitu seperti home, menambahkan kategori, dan more. Selain itu, pada main activity Java ini terdapat pemanggilan notification helper, di mana ini untuk nantinya dapat membuat notifikasi gitu. Selanjutnya kita ada pada activity model Java. Sebentar, cari dulu. Activity model Java. Di sini ini merupakan wadah data, di mana menyimpan seluruh aktivitas, atribut aktivitas seperti di sini ada title, terus description, data, waktu, sama kategori, dan berisi deskripsi lengkap. Ini ada pada activity model Java. Programming Java. List. Untuk mengambil data dari database. Adapter untuk menghubungkan data ke adapter. Precision view untuk memasang adapter ke precision view. Di bagian ini saya menghubungkan precision view dengan komponen yang ada pada layout. Kemudian pada baris get all activity saya mengambil seluruh data aktivitas yang tersimpan di database. Setelah data berhasil diambil, data tersebut dimasukkan ke view adapter, lalu adapter dipasang ke resocial view, dan seluruh aktivitas dapat ditampilkan pada halaman home. Activity adapter Java. Di sini ada holder TV title, itu untuk menampilkan judul aktivitas yang sudah diinput pengguna. Untuk holder TV description, itu untuk menampilkan deskripsi aktivitas. Untuk holder TV date itu untuk menampilkan tanggal. Terus untuk holder TV time itu untuk mengambil waktu. Terus untuk yang holder TV kategori itu untuk menentukan kategori mau kuliah atau tugas pribadi. Seperti itu. Terus setelah kategori diambil, saya menggunakan perjabangan if untuk mengecek kategorinya. Jika kategorinya kuliah, maka ditampilkan tugas. Jika organisasinya organisasi, maka ditampilkan organisasi. Dan selain itu ditampilkan sebagai kategori pribadi. Seperti itu. Ya, di sini ada ADD fragment. ADD fragment ini digunakan untuk menambahkan aktivitas baru yang berfungsi sebagai halaman input data aktivitas. Di dalam ini ada beberapa komponen, yaitu ada edit text yang digunakan untuk judul, terus ada deskripsi juga, ada tanggal yang digunakan untuk memilih waktu secara otomatis tanpa harus manual. Terus ada waktu ini juga digunakan untuk memilih waktu secara otomatis. Di sini ada spinner, bentar. Nah, spinner ini digunakan untuk memilih kategori. Terus ada tombol button digunakan untuk menyimpan data. Terus ketika tombolnya disimpan, ketika tombol simpan ditekan datanya, itu dimasukkan ke dalam content value lalu disimpan ke SQLite menggunakan metode insert. Setelah datanya berhasil disimpan ya. Terus di sini ada schedule notification.
Schedule notification ini digunakan untuk mengatur pengingat aktivitas, yaitu seperti notif gitu. Baik, yang selanjutnya di sini ada database helper Java ya. Jadi database helper Java itu adalah kelas yang fungsinya itu untuk sebagai penghubung antara aplikasi Android dengan database lokal SQLite. Nah, kelas ini itu dibuat dengan cara melakukan pewarisan dari kelas SQLite Open Helper. Jadi SQLite Open Helper itu adalah kelas bawaan Android yang menyediakan berbagai metode untuk membuat database, mengelola database, serta melakukan pembaruan struktur database apabila terjadi perubahan versi. Jadi dengan menggunakan SQLite Open Helper ini, pengelolaan database itu akan menjadi lebih mudah karena Android itu sudah menyediakan life cycle untuk database seperti proses pembuatan database pertama kali dan juga proses upgrade database. Nah, yang pertama di sini itu ada terdapat dua variabel konstan ya. Di sini ada variabel database name itu digunakan untuk menentukan nama database yang akan dibuat dalam penyimpanan internal aplikasi. Nah, di sini kami menggunakan nama daily tracker db ya, ini untuk nama database-nya. Nah, kemudian di sini juga ada database version, itu akan digunakan untuk menentukan versi database. Jadi apabila struktur tabelnya itu mengalami perubahan, misalnya seperti menambah kolom baru atau mungkin mengubah tipe data, itu maka nilai database versinya itu harus dinaikkan. Ketika versi berubah, Android akan menjalankan metode on upgrade ya, sehingga struktur database itu dapat diperbarui. Kemudian yang selanjutnya, itu di sini terdapat konstruktor ya, ada database helper. Kontak ini digunakan ketika kelas database helper itu dipanggil dari kelas lain. Jadi misalnya pada home fragment Java atau mungkin ada di fragment atau activity adapter itu di dalam konstruktor terdapat kode seperti ini. Jadi metode super ini itu digunakan untuk memanggil konstruktor milik SQLite Open Helper. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada beberapa metode penting lainnya ya di database helper Java, itu seperti metode onCreate. Jadi metode onCreate ini akan dipanggil secara otomatis oleh Android ketika aplikasi dijalankan untuk pertama kalinya dan database itu belum pernah dibuat. Jadi pada metode ini itu akan dibuat sebuah query SQL ya, string create table. Nah, itu variabel ini tuh digunakan untuk menyimpan perintah SQLite perintah SQL yang akan membuat tabel. Jadi isi query-nya itu seperti ini, create table activities. Jadi artinya itu aplikasi akan membuat sebuah tabel dengan nama activities. Nah, tabel ini akan digunakan untuk menyimpan seluruh data pengguna, aktivitas pengguna ya. Di dalam tabel itu juga ada beberapa kolom, seperti kolom ID, yang nantinya juga digunakan sebagai primary key. Kemudian ada kolom title, itu nantinya akan menyimpan judul aktivitas. Kemudian ada kolom description, itu untuk menyimpan deskripsi aktivitas. Ada kolom date, time, kategori, dan juga completed. Nah, kalau untuk kolom kategori ini adalah nantinya digunakan untuk menyimpan kategori aktivitas gitu kan. Jadi misal kategorinya itu ada kategori aktivitas kuliah, pribadi, organisasi, maupun tugas. Nah, kemudian completed ini juga digunakan untuk menyimpan status aktivitas. Jadi ketika nilainya 0, itu berarti aktivitasnya itu masih terjadwal. Nah, nanti kalau aktivitasnya sudah ditandai sebagai selesai, itu nanti nilainya akan berubah menjadi 1. Jadi nilai 0 ini itu dibuat agar setiap aktivitas baru itu nanti otomatis dianggap belum selesai gitu. Jadi nanti keterangan aktivitasnya itu terjadwal seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada metode on upgrade ya. Jadi metode ini itu akan dijalankan apabila nilai database version itu berubah. Jadi di sini ada perintah ini, itu digunakan untuk menghapus tabel lama apabila tabel tersebut tidak ada, dan nanti akan dilanjut dengan perintah ini. Nah, itu dipanggil kembali itu untuk membuat tabel baru sesuai struktur yang terbaru. Jadi cara ini tuh memastikan database itu selalu memiliki struktur yang sesuai dengan versi aplikasinya gitu. Metode berikutnya itu ada get all activities. Jadi metode ini digunakan untuk mengambil seluruh data aktivitas yang ada di dalam database. Nah, pertama itu akan dibuat release ya. Release ini nanti akan digunakan untuk menyimpan seluruh objek activity model yang nantinya akan ditampilkan pada recycler view. Kemudian aplikasi membuka database itu menggunakan perintah ini. Jadi metode get readable database ini digunakan karena prosesnya itu hanya membaca data saja. Kemudian setelah database terbuka akan dijalankan query. Jadi query ini mengambil seluruh aktivitas data ya, seluruh data yang terdapat pada tabel aktivitas. Gitu. Nah, kemudian akan digunakan perulangan juga. Akan digunakan perulangan ini do while. Jadi perulangan ini itu membaca setiap baris data. Nah, setiap kolom kemudian diambil menggunakan ini.
Nilai tersebut nanti dimasukkan ke dalam konstruktor activity model sehingga satu baris database itu berubah menjadi satu objek activity model. Nah, objek tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam array list. Setelah itu seluruh data selesai dibaca, kursor akan ditutup. Ditutup menggunakan ini. Kursor ditutup. Itu tujuannya agar memori tidak bocor. Kemudian yang terakhir, array list itu akan dikembalikan lagi ya menggunakan perintah ini. Jadi array list inilah yang nantinya itu diterima oleh home fragment dan ditampilkan melalui recycler view menggunakan activity adapter. Nah, kemudian di sini juga ada method get all activities by kategori ya. Jadi sebenarnya metode ini itu hampir sama dengan get all activities, namun perbedaannya itu terletak pada query-nya yang digunakan. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Jadi query ini tuh hanya mengambil data yang memiliki kategori sama sesuai pilihan pengguna. Jadi kan nanti di aplikasi itu akan ada pilihan kategori ya, seperti kategori kuliah, kategori pribadi, tugas, ataupun organisasi. Nah, nanti query ini itu digunakan untuk mengambil data yang kategorinya itu sama gitu. Nah, di sini kan ada tanda ini juga ya, tanda tanya ini. Nah, tanda tanyanya itu digunakan sebagai parameter, jadi agar query itu lebih aman dan menghindari SQL injection. Nah, metode ini nantinya itu akan digunakan pada halaman kategori fragment begitu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini juga ada metode update completed ya. Jadi metode ini digunakan ketika pengguna itu menekan tombol selesai. Jadi pertama itu aplikasi akan membuat database menggunakan ini. Karena data itu akan diperbarui. Nah, kemudian membuat objek ya, dibuat objek. Ini dia. Content values ini digunakan untuk menyimpan nilai baru yang akan diupdate. Nah, selanjutnya itu ada ini. Itu artinya nilai kolom completed itu diubah menjadi nilai yang dikirim dari parameter. Nah, kemudian akan dijalankan db update. Itu metode update itu akan mencari data berdasarkan ID, kemudian mengganti nilai completed. Nah, jadinya itu nanti status aktivitas berubah yang tadinya terjadwal itu menjadi selesai statusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu ada metode delete activities. Metode ini itu digunakan ketika pengguna menekan tombol hapus. Jadi database dibuka menggunakan get writable database ini, kemudian dijalankan ya, db delete. Metode delete ini akan menghapus data berdasarkan aktivitas, ID aktivitas. Jadi setelah data berhasil dihapus dari database, recycler view itu juga diperbarui sehingga aktivitas tersebut itu langsung hilang dari tampilan aplikasi. Begitu. Nah, jadi secara keseluruhan database helper ini merupakan pusat pengelolaan database pada aplikasi Daily Activity Tracker. Jadi kelas ini tuh bertanggung jawab ya untuk membuat database, membuat tabel, membaca data, memfilter data berdasarkan kategori, kemudian memperbarui status aktivitas, serta menghapus data. Jadi dengan memusatkan seluruh operasi database pada satu kelas, kode program menjadi lebih terstruktur dan juga mudah untuk dipelihara ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori fragment Java. Jadi ini tuh merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar kategori aktivitas. Jadi kan nanti pada aplikasi itu terdapat 4 kategori ya, seperti kategori kuliah, tugas, organisasi, dan juga pribadi. Jadi tujuannya itu agar pengguna dapat melihat aktivitas berdasarkan kategori yang dipilih. Nah, pada bagian awal ini terdapat card view ya. Terdapat card view yang merupakan komponen yang akan ditampilkan pada halaman kategori dan dapat dipilih oleh pengguna. Kemudian selanjutnya di sini juga ada method on create view. Ini merupakan life cycle fragment dan dijalankan ketika tampilan fragment dibuat. Di dalam metode ini tuh aplikasi melakukan invite terhadap file fragment kategori XML agar layout itu dapat ditampilkan di layar. Nah, setelah itu ada proses view find by ID. Jadi itu nanti untuk menghubungkan setiap card view yang ada di XML dengan variabel di Java sehingga setiap card itu dapat diberikan aksi ketika ditekan. Nah, masing-masing card view itu kemudian diberi ini on click listener. Jadi, misal ketika pengguna menekan card kuliah, aplikasi akan memanggil metode Java open kategori kuliah ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada metode open kategori ini aplikasi itu membuat objek kategori detail fragment ya, ini kategori detail fragment, itu sebagai halaman tujuan. Kemudian dibuat objek bundle yang digunakan untuk mengirim data kategori. Jadi secara keseluruhan, kategori fragment ini fungsinya itu sebagai halaman pemilihan kategori sekaligus mengirim data kategori ke halaman berikutnya agar aktivitas dapat ditampilkan sesuai kategori yang dipilih.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan file kategori detail fragment Java. Jadi ini tuh merupakan fragment yang fungsinya itu untuk menampilkan daftar aktivitas sesuai dengan kategori yang dipilih oleh pengguna pada halaman kategori. Nah, di bagian awal itu terdapat beberapa variabel ya, seperti ini: recycler view, text view, database helper, array list, dan juga activity adapter. Nah, variabel-variabel ini itu digunakan untuk menampilkan data aktivitas yang diambil dari database SQLite. Nah, selanjutnya juga ada view on create view, kemudian ada find view by ID. Itu sama aja ya, kurang lebih penjelasannya dengan yang ada di penjelasan kategori fragment. Jadi ini tuh untuk menghubungkan komponen recycler view dan juga text view yang ada pada file XML dengan kode Java. Kemudian aplikasi juga akan membuat objek database helper itu untuk mengakses database SQLite yang kemudian akan memanggil metode getActivities by category. Nah, jadi metode ini tuh mengambil seluruh aktivitas yang memiliki kategori yang sesuai dengan pilihan pengguna. Data yang diperoleh kemudian akan disimpan ke dalam array list activity model. Nah, setelah data berhasil diambil, nanti aplikasi akan membuat activity adapter sebagai penghubung antara data dengan recycler view. Nah, kemudian recycler view itu diatur menggunakan linear layout manager, sehingga daftar aktivitas itu ditampilkan secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, terakhir adapter dipasang. Ya, adapter dipasang ke recycler view itu menggunakan set adapter ini, sehingga seluruh aktivitas pada kategori yang dipilih itu dapat ditampilkan kepada pengguna. Nah, di sini saya menjelaskan reminder receipt Java. File reminder receipt Java digunakan untuk menangani pengingat atau notifikasi yang akan muncul sesuai waktu yang sudah ditentukan pengguna. Pada metode onRes, aplikasi mengambil data judul aktivitas yang dikirim melalui intent. Data tersebut kemudian digunakan sebagai isi notifikasi. Selanjutnya, kami membuat objek notifikasi compact builder untuk mengatur tampilan notifikasi seperti ikon, judul notifikasi, dan pesan yang ditampilkan pada pengguna. Judul notifikasi yang digunakan adalah reminder aktivitas. Sedangkan isi notifikasi menampilkan nama aktivitas yang akan segera dimulai. Yang terakhir yaitu notification manager. Notification manager digunakan untuk menampilkan notifikasi tersebut ke perangkat Android menggunakan metode notify. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan file Android Manifest XML. Jadi ini merupakan file konfigurasi utama ya pada aplikasi Android. File ini tuh fungsinya untuk memberikan informasi kepada sistem Android mengenai identitas aplikasi, komponen yang digunakan, serta permission atau izin yang dibutuhkan aplikasi. Jadi itu kan kami membuat aplikasi ini itu nanti dapat memunculkan notifikasi ya. Jadi ketika kita sudah menambahkan aktivitas baru, kita sudah mengisi aktivitas itu, sudah menjadwalkannya juga ya, sudah memilih tanggalnya dan juga jamnya, itu nanti ketika aktivitas sudah akan dimulai, itu akan muncul notifikasi, contohnya seperti kuliah malam akan segera dimulai, seperti itu. Jadi itu tentunya membutuhkan izin ya pada sistem Android. Nah, ini di awal itu ada deklarasi permission ini. Jadi permission ini itu digunakan agar aplikasi itu memiliki izin untuk mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Permission ini diperlukan terutama pada Android versi 13 ke atas ya, karena pengguna itu harus memberikan izin terlebih dahulu sebelum aplikasi dapat menampilkan notifikasi. Kemudian yang selanjutnya ada deklarasi permission ini juga. Nah, ini fungsinya itu agar aplikasi dapat menjadwalkan alarm atau pengingat pada waktu tertentu menggunakan alarm manager. Permission ini diperlukan ya karena aplikasi itu memiliki fitur pengingat aktivitas seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ini ada tag application ya. Jadi di tag ini itu berisi konfigurasi utama aplikasi seperti nama aplikasi, icon, tema, serta berbagai komponen yang digunakan selama aplikasi ini berjalan. Tag aplikasi juga ada deklarasi main activity. Jadi kode ini itu menunjukkan bahwa main activity itu merupakan activity utama ya yang akan dijalankan ketika aplikasi dibuka. Nah, selanjutnya di sini juga ada ini intent filter. Itu main itu menandakan bahwa main activity merupakan titik awal aplikasi, sedangkan launcher
Ini membuat aplikasi muncul pada daftar aplikasi di perangkat Android sehingga dapat dibuka oleh pengguna. Nah, terakhir ini ada deklarasi receiver ya. Nah, ini ada deklarasi receiver, itu digunakan untuk mendaftarkan reminder receiver itu sebagai broadcast receiver. Jadi receiver ini akan menerima alarm yang telah dijadwalkan dan menampilkan notifikasi pengingat aktivitas kepada pengguna. Jadi secara keseluruhan, Android Manifest XML ini itu fungsinya sebagai pusat konfigurasi aplikasi ya, mulai dari pengaturan permission atau izin, kemudian activity utama hingga komponen receiver yang digunakan oleh aplikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa file yang digunakan pada aplikasi Daily Activity Tracker. Ini file XML-nya ya, jadi secara umum seluruh file XML-nya ini pada aplikasi fungsinya itu untuk mengatur user interface atau tampilan aplikasi. Sedangkan logika program dan proses pengolahan data itu dijalankan pada file Java. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan tidak begitu rinci ya untuk file XML-nya, mungkin hanya poin-poin pentingnya saja. Nah, yang pertama ini ada file activity main XML. Jadi ini merupakan layout utama aplikasi. Di dalamnya ini terdapat frame layout. Frame layout sebagai wadah ya untuk menampilkan fragment, serta ada button navigation view yang digunakan sebagai navigasi utama menuju menu home, kemudian menu tambah, menu kategori, dan juga menu more atau lainnya. Kemudian kita lanjut ya ke home fragment XML. Nah, kemudian ini home fragment XML ini digunakan sebagai tampilan halaman home. Jadi pada halaman ini terdapat card view sebagai header dan juga recycler view yang fungsinya itu menampilkan seluruh daftar aktivitas yang diambil dari database SQLite. Ini ya recycler view, kemudian card view. Di XML ini kita bisa membuat desain ya tampilan aplikasinya mungkin agar dibuat lebih menarik lagi, lebih hidup lagi begitu. Jadi di sini kita bisa mengatur untuk misalnya ini. Nah, ini untuk teksnya, kemudian untuk ukuran teks, warna teksnya gitu. Dan kita juga bisa mengubah-ubah ya jenis fontnya. Jadi di sini kita cari nah, ini kita bisa mengubah-ubah ya sesuai keinginan kita agar tampilannya itu bisa lebih menarik lagi, lebih hidup lagi begitu. Di sini juga kita bisa mengubah ukuran fontnya, kemudian di sini kita juga bisa mengubah warna juga ya. Seperti ini kan dibuat warna biru gitu. Nah, kemudian langsung saja kita ke fragment yang selanjutnya. Itu ada fragment tambah ya, fragment tambah XML. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Jadi di fragment ADD XML ini merupakan halaman yang digunakan itu buat menambahkan aktivitas baru. Jadi layoutnya ini berisi beberapa komponen seperti input edit text, ini edit text, edit text untuk judul, deskripsi, tanggal, jam, dan juga kategori gitu. Nah, di sini kita juga menggunakan spinner ya untuk kategorinya. Ini kita menggunakan spinner itu untuk memilih kategori serta di sini ada button simpan juga, itu nanti digunakan untuk menyimpan data aktivitas gitu. Berikutnya di sini juga ada fragment kategori XML ya. Ini. Nah, jadi fragment kategori XML ini digunakan untuk menampilkan 4 pilihan kategori aktivitas itu seperti kuliah, tugas, organisasi, pribadi. Nah, itu ditampilkan menggunakan card view. Jadi pengguna itu nanti dapat memilih kategori yang ingin dilihat. Nah, selanjutnya kita juga ada fragment kategori detail XML. Nah, fragment kategori detail XML ini fungsinya itu untuk menampilkan daftar aktivitas yang sesuai dengan kategori yang dipilih. Jadi layout ini terdiri dari text view sebagai judul kategori dan juga recycler view untuk menampilkan data aktivitas berdasarkan kategori tersebut. Lanjut, di sini juga ada item activity XML ya. Nah, ini dia item activity XML. Ini merupakan template tampilannya ya, setiap aktivitas yang ditampilkan pada recycler view. Jadi di dalamnya ini terdapat beberapa informasi kategori, judul, ini ada kategori, kemudian ada judul, kemudian menampilkan tanggal dan juga jamnya juga. Kemudian di sini juga ada status aktivitasnya, apakah aktivitasnya masih berstatus terjadwal atau sudah selesai. Nah, kemudian di sini juga ada tombol hapus serta tombol untuk menandai kalau aktivitasnya itu sudah selesai ya, untuk mengelola aktivitas gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada
Oh ini, ada fragment more XML. Nah ini, jadi fragment more XML ini digunakan sebagai halaman informasi aplikasi ya. Jadi pada halaman ini nanti ditampilkan nama aplikasi, kemudian deskripsi singkat, versi aplikasi, serta teknologi yang digunakan dalam proses pengembangan. Nah, jadi secara keseluruhan, file-file XML ini pada aplikasi ini fungsinya itu untuk mengatur struktur dan juga tampilan antarmuka pengguna, sedangkan seluruh proses pengolahan data navigasi dan logika aplikasi dijalankan pada file-file Java yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kelompok saya buat ya, yaitu aplikasi Daily Activity Tracker. Nah, ini dia untuk aplikasinya. Jadi, aplikasi ini tuh berfungsi untuk membantu pengguna mencatat, mengelola, dan juga melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, pertama ketika aplikasi dibuka itu akan masuk pada halaman home, dan pada halaman ini itu akan ditampilkan seluruh aktivitas yang telah tersimpan di dalam database. Dan setiap aktivitasnya itu akan menampilkan informasi berupa kategori aktivitas ini, kategorinya, kemudian judul aktivitas, deskripsi aktivitas, dan juga waktunya. Ada tanggal dan juga jam ya. Dan kemudian di sini juga ada status aktivitasnya, apakah masih terjadwal atau sudah selesai. Serta ada juga tombol untuk menghapus aktivitas dan juga menandai selesai aktivitas ya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan aktivitas baru. Jadi di sini kita masuk ke menu ini, tambah. Kemudian kita masukkan judul aktivitas, contohnya kelas malam. Deskripsinya mata kuliah sistem basis data lanjut misalnya. Kemudian tanggalnya kita sekalian akan mencoba untuk mengecek notifikasi ya. Jadi kita masukkan tanggal sekarang. Jamnya mungkin ini. Nah, oke. Ini kategorinya kita juga bisa pilih ya kategorinya kuliah, tugas, organisasi, atau pribadi. Karena ini kelas malam, jadi termasuk kategori kuliah, saya akan pilih kuliah. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini akan ada notifikasi data berhasil disimpan. Kemudian kita cek ya. Nah, ini sudah ada aktivitas baru ya. Di sini ada kategori aktivitasnya, kemudian ada judul aktivitas, ada deskripsi, ada waktunya, dan juga di sini ada status aktivitasnya itu masih terjadwal. Nah, kemudian kita akan coba ya untuk menunggu notifikasi pada aplikasi. Nah, ini dia untuk notifikasinya sudah muncul ya, teman-teman. Ada reminder aktivitas, kelas malam akan segera dimulai ini. Jadi, ketika aktivitas ini telah dijadwalkan, aplikasi ini akan menampilkan notifikasi sebagai pengingat kepada pengguna sesuai waktu yang telah ditentukan. Begitu. Nah, selanjutnya, saya akan mencoba untuk menekan ini ya, fitur tandai selesai. Nah, jadi ketika kita tekan tandai selesai, nah ini untuk status aktivitasnya akan berubah menjadi selesai, begitu. Sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa aktivitas tersebut telah diselesaikan. Selain itu, juga tombol tandai selesai ini menjadi nonaktif ya, agar aktivitas yang sama itu tidak dapat ditandai selesai lebih dari satu kali. Selanjutnya saya juga akan mencoba fitur hapus ya. Misal ada aktivitas yang sudah lama selesai, kemudian akan dihapus, itu bisa ya, jadi kita tinggal tekan tombol hapus. Iya. Nah, aktivitasnya sudah tidak muncul. Tidak ditampilkan lagi pada halaman home. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menampilkan menu kategori. Kita akan masuk ke menu kategori ini. Nah, ini di sini ada kategori aktivitasnya itu ada kuliah, tugas, organisasi, pribadi. Jadi ketika kita menekan kategori aktivitas, misal kita menekan kategori kuliah, nah ini akan memunculkan aktivitas-aktivitas yang kategorinya itu kuliah ya. Ini contohnya. Kemudian tugas juga ini, organisasi, pribadi juga sama. Nah, yang terakhir ini ada menu more di sini. Nah, ini isinya itu adalah menampilkan informasi singkat ya mengenai aplikasi seperti nama aplikasinya, versi aplikasi, serta teknologi yang digunakan dalam proses pengembangan. Jadi itu tadi untuk demo aplikasi Daily Activity Tracker yang sudah kelompok kami buat. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.